Selamat pagi adik-adik. Mari kita ketemu lagi hari ini. Bersuka cita Kak Arya. Bersuka cita Kak Arya. Bersuka cita. Ya, sebelum kita mulai ibadah kita, adik-adik bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Mas PA. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Setinggi-tinggi Langit. Tetap berdiri. Nanti habis lagu Setinggi-tinggi Langit disambung Jalan Serta Yesus. Pakai gerakan ya adik-adik, tahu semua kan? Pasti tahu. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Ayo adik-adik, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan pagi yang begitu cerah, pagi yang begitu indah buat anak-anak-Mu Tuhan untuk beribadah. Tuhan Yesus, pimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhir boleh jadi hanya di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau adik-adik boleh duduk ya. Adik-adik berdiri aja ya. Kak Ari, kita masuk duduk. Adik-adik boleh duduk. Lalu ambil Alkitabnya, kita akan baca Mazmur. Mazmur hari ini diambil dari mana Kak Ari? Mazmur 107 ayat 1 sampai 9. Oke, Karya dan Kak Ari akan membacanya secara bergantian ya. Dimulai dari Karya dulu. Mazmur 107 ayat 1 sampai 9, perikopnya nyanyian
syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembala di padang berantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar, dikenyangkannya dengan kebaikan. Nah, kita sudah baca Mazmur kita. Nah, kita mau dengerin firman Tuhan nih hari. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi lagu apa kali? Anak Sekolah Minggu. Tahu semua kan adik-adik ya? Pasti tahu. Berdiri nggak kali ya? Apa tetap duduk? Tetap duduk deh. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Sekali-kali. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Nah, Kari mau masuk surga? Mau, Kak, ya? Mau dong. Untuk itu kita mau dengerin firman Tuhan. Hari ini firman Tuhannya dibawakan oleh Kak Aten yang paling ganteng se-PKPA tubuh. Betul gitu Kari? Iya. Oke, kita panggil Kak Atennya ya Kari ya. Kak Aten. Selamat pagi adik-adik. Pagi kakak. Masuk mas banget. Selamat pagi adik-adik. Pagi kakak. Nah sebelum itu kita persiapkan Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai 33 adik-adik. Nah sebelum kita mau berdoa kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Nah, sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Berkatilah kami saat mendengar firman-Mu bisa mendengar dengan baik Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, kakak akan baca genap, adik-adik baca yang ganjil ya. Kakak baca perikopnya ya. Rasul-rasul di hadapan Mahkamah Agama, nasihat agama. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orang ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada Mahkamah Agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya dengan keras, kami melarang kamu mengajar dalam nama itu, namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita
telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan Yerusalem, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu sangatlah tersusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Nah, adik-adik kita sudah membaca. Adik-adik masih kenal nggak sih sama kakak? Kakak siapa ya namanya? Bukan kakak Stevi ya? Kakak Aten. Iya, pas Api pasti malah kakak Stevi. Kakak Aten. Nah, hari ini adik-adik kita sudah membaca Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai 33 tentang Rasul Petrus. Rasul Petrus ini adik-adik sangat bersuka cita. Rasul Petrus ini sangat bersuka cita karena dia ingin menceritakan tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ini adik-adik penuh kuasa dan mampu mengalahkan segala sesuatu, yaitu ketika Tuhan Yesus bangkit mengalahkan maut atau kematian. Nah, adik-adik, walaupun Rasul Petrus ini sangat bersuka cita, tetapi dia ada yang tidak suka terhadap Rasul Petrus ini adik-adik. Tetapi Rasul Petrus ini tidak menganggap. Rasul Petrus ini tetap menginjili tentang kuasa-kuasa tentang Tuhan Yesus ke tempat ibadah, tempat ke rumah-rumah. Nah, orang yang tidak suka terhadap Rasul Petrus ini ingin menjelaskan, ingin mensidangkan, mempenjarakan Rasul Petrus ini. Takut nggak adik-adik Rasul Petrus ini adik-adik? Iya betul adik-adik, dia tidak takut bahwa Rasul Petrus ini sangat percaya kepada Tuhan Yesus tentang kuasa tentang Tuhan Yesus, dan benar apa yang dia injili itu benar. Nah, adik-adik sangat berbahagia lagi adik-adik. Kenapa adik-adik dia berbahagia? Karena Rasul Petrus ini dia dibebaskan dan dari tindakan dari penjara adik-adik. Dibebaskan dari penjara. Lebih berbahagia lagi Rasul Petrus ini bebas menceritakan tentang kuasa Tuhan Yesus. Nah, adik-adik contohkan ya, seperti Rasul Petrus ini yang sangat berani. Dia adalah orang-orang yang berani. Nah, orang berani itu Rasul Petrus ini berani karena apa adik-adik? Karena kuasa Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sukacita ya, seperti menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Nah, siapa yang di sini ini takut adik-adik? Siapa yang di sini yang pernah takut adik-adik? Saya. Takutnya karena apa sih adik-adik? Gelap. Apa aja adik-adik? Luduk. Contohnya kayak gini ya, takut pas saat malam tuh adik-adik bangun saat bangun ingin buang air kecil, tetapi pas saat mau ke kamar mandi adik-adik tidak jadi. Takut karena hantu. Nah, jangan adik-adik, kalau adik-adik takut minta. Nah, kan ada tadi tuh dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Nah, apalagi adik-adik takut karena apa adik-adik? Takut ini kali adik-adik pas saat berdoa. Saat berdoa dipilih sama kakak-kakak lain pas tahun kemarin adik-adik. Siapa yang di sini yang mau berdoa? Pada gemetaran semua. Misalnya, Ici, kamu berdoa ya, doa pembuka. Ya, kalau adik-adik doa pembuka takut, adik-adik berdoa aja minta mohon pada Roh Kudus supaya bisa berdoa dengan baik. Apalagi adik-adik takut apalagi? Pasti banyak adik-adik takut pas saat guru menerangkan materi di sekolah. Nah, pas saat saya udah menerangkan materi, adik-adik ada tuh saat guru menerangi, ada siapa yang di sini yang belum mengerti tunjuk tangan. Nah, kalau adik-adik tunjuk tangan, kalau takut tunjuk tangan, adik-adik tidak mengerti dong. Nah, apalagi adik-adik pas saat dipanggil guru saat ngerjain sholat,
takut saat mau ke depan. Adik-adik jangan takut. Kalau takut, adik-adik minta mohon bimbingan Roh Kudus supaya bisa keberanian, kepintaran. Kalau adik-adik suka maju, pasti adik-adik juga diajarin terhadap guru adik-adik juga. Nah, adik-adik, firman ini kita diajarin tentang kuasa Tuhan Yesus dan jangan takut, seperti Rasul Petrus yang berani karena kuasa Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, kita udah dengar firman Tuhan. Firman Tuhan tadi tentang apa, Kari? Supaya tidak boleh takut karya, terus mengandalkan Tuhan. Nah, jadi adik-adik sudah dengar firman Tuhan, tidak boleh takut lagi. Ya, nggak bisa langsung hilang sih Kari, kan harus belajar dulu ya. Kari aja suka takut. Sama, saya juga masih suka takut. Jadi kita sama-sama belajar ya adik-adik ya, untuk tidak takut dan selalu mengandalkan Tuhan. Oke, untuk merespon firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Aku Bersukacita. Tahu kan Kari? Tahu. Adik-adik tahu kan? Tahu. Yuk bangkit berdiri adik-adik. Aku bersukacita, aku bersukacita ketika dikatakan orang padamu, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Kari, Ya, Kari ya. sekarang tiba saatnya kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin sama Kak Aten. Aten. Yesus, terima kasih kami sudah mendengar apa yang diisikan firman-Mu yang bercerita tentang Rasul Petrus, Tuhan Yesus. Berikanlah kami seperti Rasul Petrus, berani, mempunyai keberanian, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa gereja, Tuhan Yesus. Berkatilah gereja di seluruh muka bumi ini, terkhususnya gereja GPB Tugu, Tuhan Yesus. Berkati juga KMJ kami, GPB Bapak Pendeta Rade Siombing dan keluarga, berkati juga Ibu Mandagi dan keluarga, Tuhan Yesus. Berkati juga majelis-majelis yang ada berada di GPB Tugu, Tuhan Yesus. Berkati juga pekat-pekat yang ada, pekat GP, pekat PT, pekat PKLU, pekat PKB, pekat PKP, terkhususnya pekat PA, Tuhan Yesus. Berkatilah juga pekat PA, bahkan kita yang sudah membuat program bisa terlaksana dengan baik, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkati juga bangsa di seluruh muka bumi ini, terkhususnya bangsa Indonesia. Berkati juga Bapak pemimpin dari tertinggi hingga terendah. Berkati juga Bapak Presiden Joko Widodo dan keluarga, Tuhan Yesus. Berkati juga wakilnya, berkati juga pemerintah yang adil, Tuhan Yesus. Berkati juga tim Satgas Covid yang sedang menjaga merawat, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkati juga orang tua yang ada perkat, Tuhan Yesus, supaya bisa mendidik dengan baik, Tuhan Yesus. Ini serangkaian doa kami, Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah pada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi sekarang kita mau apa, Kari? Beri persembahan. Memberi persembahan. Oke, kita mau beri persembahan. Persembahannya itu digabungkan sama Papa
untuk nanti diserahkan ke Kantor gereja. Adik-adik sudah siap semua ya persembahannya? Oke, kita akan menyanyikan lagu apa, Kari? Persembahannya? Aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Oke, adik-adik, kita sudah memberikan persembahan. Kita akan berdoa persembahan yang akan Karya bawakan. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami hari ini sudah boleh dapat memberikan sedikit berkat untuk menunjang pekerjaan dalam gereja-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk persembahan yang kami berikan ini Tuhan, kiranya boleh dapat berguna bagi kegiatan gereja kami. Walaupun kami saat ini beribadah online, tapi Tuhan, kami percaya berkat Tuhan selalu mengalir atas gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke Kari, kita mau ngapain habis ini Kari? Mau pulang kali ya Kak? Kalau udah selesai. Kan di rumah Kari ibadahnya, kita nggak pulang. Lupa, kebiasaan Karya kita di sekolah minggu. Oke, berarti kita mau tutup ibadah kita hari ini. Kita panggil Kak Aten Aten bersama-sama sama kita. Kak Aten. Kita punya lagu apa? Bapak di surga mengasihiku, tahu kan Kak Aten? Kak Aten tahu? Tahu. Bapak di surga mengasihiku. Bapak di surga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah menyelesaikan ibadah IMPA pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, berkati apa yang kita sudah dengar bisa kita menjalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Berkatilah ya Tuhan, pimpin kami sekalian, menunjukkan jalan-Mu, menyinari jalan terus. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu minggu Minggu depan. depan. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.